Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Senin 10 Januari tahun 2022, bacaan pertama, 1 Samuel 1, 1-8, bacaan Injil, Markus 1, 14-20. Bacaan pertama, lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zophim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Salo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Ila, Hofni, dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil, pilihlah aku. Kehidupan kita mulai dari bangun tidur di pagi hari, hingga kembali tidur di malam hari, tidak terlepas dari kata memilih. Memilih bangun jam berapa? Apa kegiatan setelah bangun dari tidur? Lalu mempersiapkan diri mengenakan baju yang mana, pergi kemana, dan jam berapa tidur malamnya. Satu hal yang pasti, setiap pilihan semestinya diambil untuk mendukung setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Prioritas menjadi sebuah keniscayaan. Tuhan Yesus juga melakukan pemilihan untuk meneruskan misinya dalam dunia ini. Dia memilih beberapa orang untuk dijadikan murid-Nya yang akan mengikutinya, mendengar pengajarannya, dan akan menjadi saksinya kelak. Yesus pastilah memilih yang terbaik, walau mungkin secara manusiawi kita berpikir, apakah penjala ikan adalah orang yang layak dipilih Yesus untuk melakukan segala sesuatu dengannya? Tetapi, kita yakin bahwa Yesus tidak salah pilih. Saat itu Yesus berada di daerah Danau Galilea, yang terletak di bagian utara lembah Sungai Yordan. Danau Galilea dikenal juga dengan sebutan Danau Genesaret. Orang Roma menyebutnya Danau Tiberias. Penjala ikan adalah mata pencarian utama orang-orang di situ pada saat itu.
Yesus melihat Simon dan Andreas dan berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka langsung meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Demikian juga ketika melihat Yakobus dan Zebedeus sedang membereskan jala dalam perahu, Yesus memanggil mereka. Mereka pun bergegas meninggalkan ayahnya. Tampak nyata bahwa pemanggilan Yesus atas keempat orang ini langsung mendapat respons dan aksi patuh untuk meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Yesus dapat memilih dan memakai siapa saja dengan latar belakang apa saja untuk menjadikan orang tersebut semakin baik dan seturut dengan kehendak-Nya. Dan siapapun yang dipilihnya pasti akan diperlengkapinya untuk pekerjaan yang telah direncanakannya. Bagaimana dengan kita? Yesus telah memilih kita menjadi pengikut-Nya. Mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.